Selamat datang di YPPI Du Podcast. Podcastnya YPPI Unit Tunakerto, Surabaya. Bersama saya Hermione Bella Karisa dari kelas 7A. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita sudah kedatangan tamu yang bernama Bapak Ahmad Syahroni yang merupakan Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Ya, Bella. bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Ya. Nah, saya ingin bertanya nih, Pak. Bapak sebagai Kepala Bidang Sekolah Menengah itu tugasnya apa saja ya? Saya bertugas di sekolah bidang sekolah menengah, itu membantu Bapak Kepala Dinas dalam hal kegiatan eh, di siswa, kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah menengah SMP Surabaya. Kemerdekaan yang kita nikmati adalah hasil perjuangan dari para pahlawan yang mengorbankan keringat, darah, dan air mata. Dari Sabang hingga Merauke, semangat perlawanan berkobar di setiap sudut Nusantara untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Perjuangan daerah adalah jiwa dari perjuangan bangsa ini. Dari Aceh hingga Papua mengukir jalan menuju kemerdekaan. Mari kita kenang, hargai, dan teruskan perjuangan ini karena kemerdekaan adalah awal dari tanggung jawab kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, menurut Bapak bagaimana peran perjuangan daerah dalam membentuk identitas kebangsaan Indonesia yang kita kenal hari ini? Ya, baik. Peran perjuangan daerah eh, dalam hal ini, kalau kita cerita, kita kenang apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur, khususnya Surabaya, bahwa peristiwa 10 November 1945 itu adalah wujud inisiasi perjuangan daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945. Jadi kalau Agustus, September, Oktober, November itu bergolak karena pendudukan tentara Inggris yang ada di Surabaya yang ingin membatalkan atau menganulir kemerdekaan yang sudah diproklamirkan itu, maka dengan kekuatan perjuangan daerah ini yang terkenal dengan nama perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan itu, saya kira ini wujud kepedulian, semangat pengorbanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan dalam hal daerah, walaupun ini secara eh, sebutannya adalah arek-arek Surabaya, itu bukan berarti eh, tidak ada daerah lain, ya, anak-anak orang lain di Surabaya. Di sana ada arek-arek Mojokerto, ada arek-arek Gresik, arek-arek Jombang, dan hampir beberapa yang ada di Jawa Timur, yang ada di Surabaya ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan itu. Dan peristiwa 10 November 1945 itu sudah diawali sejak tanggal 19 September, di mana di situ ada perobekan bendera merah putih biru yang di Hotel Majapahit Yamato waktu itu sudah dirobek karena eh, warga kota Surabaya diharapkan menyerah, tapi warga kota tidak mau menuruti perintahnya dari tentara sekutu. Oleh karenanya bertahan dengan eh, tidak setuju, dan mungkin itu sebuah kemarahan arek-arek Surabaya karena harga diri maupun kemerdekaan yang sudah diproklamirkan itu dipertahankan dan itu diperjuangkan sampai meletus peristiwa 10 November. Hmm, baik.
Nah, apakah semangat perjuangan daerah masih relevan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini? Ya, saya kira semangat perjuangan daerah itu masih relevan dengan perjuangan pengisi kemerdekaan saat ini, karena di situ ada motivasi identitas, motivasi bahwa kita bisa berdiri dengan kaki sendiri, berdiri dengan kekuatan dan kemandirian sendiri untuk merdeka, bukan sesuatu pemberian. Ya. Jadi kita memang betul-betul merdeka dengan sendiri, bukan pemberian, dan itu momennya sangat tepat bahwa Indonesia sudah lepas dari penjajahan dan menyatakan diri merdeka. Kekuatan yang ada di daerah ini memotivasi untuk kebersamaan, untuk membangun bangsa negara ini menuju bangsa yang sejahtera, berkolaborasi dengan daerah-daerah lain, dalam hal ini menjadi sebuah Republik Indonesia yang sejahtera dan maju. Ya, baik. Lalu, bagaimana kita sebagai generasi penerus dapat menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para pahlawan dari berbagai daerah? Ya, pasti daerah-daerah yang mempertahankan kemerdekaannya dengan semangat perjuangan mereka, mungkin di Aceh, di Ambon, di banyak daerah lainnya, termasuk di Surabaya sendiri, masing-masing punya semangat eh, sesuai dengan kondisi saat itu. Maka semangat-semangat apa yang ada di daerah-daerah itu, termasuk Surabaya sendiri, itu kita berharap itu menjadi motivasi untuk anak-anak muda sekarang, bahwa tanpa pengorbanan para pahlawan yang merelakan pemikiran, merelakan semangat perjuangan, ya, harta bahkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia, itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk kelanjutan Indonesia ke depan, untuk penerus bangsa negara Indonesia ke depan. Dan saya kira motivasi ini kalau dipegang teguh, semangat arek Surabaya, semangat sebagai kota pahlawan, ya, maka saya melihat bahwa seperti halnya arek-arek Surabaya itu cucunya para pahlawan, maka semangat kepahlawanan yang sudah dilakukan 10 November 1945 itu menjadi motivasi untuk anak-anak Surabaya, menjadikan eh, lebih baik. Mungkin saat ini seperti adik Bella, belajar, belajar dan belajar, dan saatnya nanti 30 atau 40 tahun ke depan, maka generasi Bella dan kawan-kawan inilah yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia menuju yang lebih baik, karena ke depan 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, dengan bonus demografi banyaknya penduduk Indonesia. Kalau penduduk yang banyak itu adalah mereka yang kompeten, mereka yang kuat, mereka yang mandiri, mereka yang produktif, mereka yang kreatif dan sebagainya, maka itu akan menjadi kekuatan besar sebagai generasi milenial, generasi emas yang akan mengisi 100 tahun Indonesia merdeka itu. Kita berharap Bella ini yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin selanjutnya, memimpin bangsa ini, memimpin provinsi ini, memimpin kota ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak atas obrolannya yang menyenangkan dan nasihat yang telah Bapak berikan. Nah, selamat berjumpa di episode podcast yang berikutnya.